Zakaria, Nabi Zakaria berdoa Rabbahu kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, zurriyah, keturunan, thayyibah, yang baik. Indaka, sesungguhnya engkau sami'ud du'a, yang maha mendengarkan doa. Jadi Nabi Zakaria pun diabadikan doanya yang begitu terkenal, memohon untuk diberikan keturunan. Fanadatul malaika, kemudian malaikat memanggilnya. Wa huwa qa'imun, pada saat itu Nabi Zakaria sementara qa'imun yusalli, berdiri untuk melaksanakan, dalam kondisi berdiri melaksanakan salat. Fil mihrab, di mihrabnya. Annallaha, bahwasanya Allah, yubashshiruka, menyampaikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, Yahya, dengan kelahiran seorang bayi yang bernama Yahya. Langsung diberikan nama. Musaddiqan, yang membenarkan kalimatin, sebuah kalimat minallah, dari Allah. Wasayyidan, dan menjadi panutan. Wahasuran, dan memiliki kemampuan yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu yang bergejolak. Wa nabiyan, dan diangkat juga menjadi seorang nabi. Minas salihin, di antara orang-orang saleh. Sementara Nabi Zakaria salat, malaikat datang langsung menyampaikan bahwasanya doanya telah dikabulkan, akan diberikan anak yang bernama Yahya. Qala, Nabi Zakaria langsung berkata, Rabbi, Tuhanku, anna yakunu li gulam, anna, bagaimana, yakunu li, aku bisa mendapatkan gulam, seorang anak. Wa qad balaghani al-kibar, sedang aku telah sampai kepada masa tuaku ini, al-kibar, ya, masa tua. Wa amraati, dan istriku pun aqir, mandul. Ya. Sebelumnya berdoa minta anak, didatangi malaikat bahwasanya akan diberikan anak bernama Yahya, malah langsung bilang, bagaimana saya bisa punya anak, saya sudah tua, istriku pun mandul. Ya. Qala, Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha, demikianlah Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi hal yang mustahil sekalipun, mandul sekalipun, Allah kalau ingin memberikan anak, ya kasih anak. Ya. Lanjut, qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi ja'al, wahai Tuhanku, jadikanlah li, kepadaku ayah. Kalau itu memang benar, kasih tanda. Kalau memang benar saya diberikan anak, apa tandanya? Allah berfirman, ayatuka, tanda bagimu, Allah tukalliman nas, jangan berbicara kepada manusia. Berapa hari? Salasata ayyam illa ramza, salasata ayyam, jadi dilarang bicara 3 hari. Illa ramza, kecuali dengan pakai isyarat. Jadi kalau ada keperluan pakai isyarat saja, tapi mulutnya tidak usah bicara. Wazkur rabbaka katsira, diminta untuk wazkur, berzikir, rabbaka, Tuhanmu, katsira, sebanyak-banyaknya. Jadi selama 3 hari lisannya hanya berzikir, terus berzikir, memuja Allah, wasabbih, dan bertasbihlah, pujilah Allah bil asyi, pada waktu asya, pada waktu petang menuju malam, wal ibkar, dari pagi hari dan pagi hari. Jadi ini perintah kepada Nabi Zakaria. Makanya juga banyak yang jadikan amalan ini, kalau ada hajat selama 3 hari dia tidak berbicara tetapi hanya berzikir, kemudian dia memohon kepada Allah. Ada juga kalau di Jawa biasanya dipakai puasa muti, puasa 3 hari. Ini menjaga
Lanjut, wa idh qalatil malaikah, dan ketika para malaikat berkata, nah ini kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam. Tadi kepada Nabi Zakaria, ini kisahnya lagi kepada Maryam. Inna Allah astafaki, sungguhnya Allah telah memilihmu. Nah, kaget Maryam. Ada apa ini? Mutahharaki, dan Allah mensucikanmu. Wastafaki, dan Allah melebihkanmu. Ala nisa'il alamin, di atas segala perempuan di atas muka bumi. Masya Allah. Ini Maryam ini tadi keluarganya Imran, anaknya Imran. Ya, tadi Nabi Zakaria, nah itu nabinya, gurunya, istilahnya gurunya Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, taatlah kepada Allah, di Rabbika, kepada Rabbmu, wasjudi, dan sujudlah, warkai, dan rukuklah, ma'arrakin, dan bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ini kalau rukuk istilah dalam kehidupan kita. Rukuk itu senantiasa menghormati orang lain. Tanda ya, rukuk itu sebagai filosofi senantiasa menghormati orang lain. Zalika, itulah min amba'il ghaib, inilah berita-berita yang al-ghaib, sesuatu yang ghaib. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Nah, jadi ini disampaikan kepada Muhammad. Ada kisahnya Nabi Zakaria yang sudah tua, kemudian istrinya mandul dan diberikan anak. Ada lagi kisahnya Maryam yang betul-betul dijaga tetapi dipilih oleh Allah. Nah, ini semuanya amba'ul ghaib, sesuatu berita yang ghaib, hal yang ghaib, yang mana menjadikan aku wahyukan kepada Muhammad. Wa ma kunta, padahal engkau, nah, wa ma kunta ladaihim, padahal engkau wahai Muhammad tidak bersama mereka. Nah, jadi Nabi Muhammad sangat jauh, sekitar ratusan tahun dari keluarga Imran ke Nabi Muhammad, ratusan tahun jauh. Tetapi Nabi Muhammad sudah mengetahui, diwahyukan oleh Allah. Yulquna, ketika mereka melemparkan aqlamuhum, untuk mengundi ayyuhum, siapa di antara mereka yang fulu Maryam, yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan engkau pun tidak bersama mereka idh yahtasimuna, ketika mereka bertengkar. Ini yang dimaksud adalah ya, ini tentang pengundian ya. Saya belum tahu ini apa maksudnya. Kita lanjut dulu. Zalika min idh qalatil malaika, dan ketika para malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin min, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Bi kalimatin, bi kalimatin itu kalau disebut juga firman Allah. Ismuhu al-Masih, ya, bahwasanya kamu diberikan kabar gembira, kamu akan dianugerahkan seorang anak yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih itu sesuatu yang terpilih, yang memiliki kemuliaan. Namanya Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam. Wajihan fid dunya, akan menjadi seorang yang terkemuka nanti di dunia. Wal akhirah, dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi perintah wa yukallimun nas, bukan perintah, wa yukallimun nas, tanda-tandanya juga itu Isa, dia akan berbicara kepada manusia fil mahdi, sewaktu kecilnya, bahkan semasa bayinya, waktu lahirnya. Mahdi itu bayi yang baru lahir. Wa kahlan, dan ketika juga sudah dewasa. Wa minas salihin, dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Qalat, maka Maryam menjawab, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun,
bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan anak? Walam yamsasni bashar, saya tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki satupun. Tidak ada yang pernah menyentuhku. Ya, kenapa saya bisa dapat anak? Allah, dan Allah berfirman, kadzalika, demikianlah Allah, yakhluqu ma yasha. Dia yang menciptakan apapun yang Dia kehendaki, terserah Allah. Idza qada amran, dan jika Allah telah menetapkan suatu perkara, suatu urusan, fa inna ma yaqulu, Dia hanya berkata, lahu, bagi urusan itu, kun, jadilah, fa yakun, maka terjadi. Wa yu'allimuhul kitab, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Isa itu Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wal Taurat, dan Taurat, wal Injil, dan Injil. Wa rasulan, dan dia juga diangkat menjadi rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dia berkata, telah datang kepada kalian bi ayat, dengan sebuah tanda mukjizat, yang rabbikum, dari Rabbmu. Anni akhluqu, yaitu aku membuatkan, lakum, bagi kalian, minat tin, dari tanah, kahayati tar, kahayati tayr, itu seperti burung. Fa anfukhu fihi, lalu aku meniupnya, fa yakunu tayran bi idznillah, dan maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Salah satu mukjizatnya Nabi Isa itu ambil tanah liat, kemudian memohon izin kepada Allah, dibentuk seperti burung dan terjadilah biiznillah, dengan izinnya Allah. Wa ubriul akmaha, mukjizatnya lagi Nabi Isa, wa ubrihu, dan aku memberikan kesembuhan al-akmah. Akmah itu termasuk yang buta sejak lahir. Kalau umyun buta, ya, umyun buta yang boleh saja ada peristiwa atau yang benar. Kalau akmah itu buta sejak lahir, itu namanya akmah. Wal abros, Nabi Isa juga menyembuhkan penyakit-penyakit seperti kusta. Wa uhyi al-mauta biidznillah, bahkan Nabi Isa mampu menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Jadi kita umat Islam percaya Nabi Isa. Wa unabbi'ukum, dan aku beritahukan kepada kalian, bima ta'kuluna, apapun yang kalian makan, wa ma tadakhiruna, apapun yang kalian simpan, fi buyutikum, di rumah kalian. Ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya demikian itulah ayat, merupakan tanda-tanda kerasulan, lakum, bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Inilah kehebatannya juga mukjizat-mukjizat Nabi Isa. Wa musaddiqan, dan menjadi pembenaran lima baina yadayya, apa yang datang sebelumku, minat Taurat, dari Taurat, wali uhilla lakum, agar kalian menghalalkan bagi kalian, ba'dal ladzi, sebagian dari yang diharamkan, allazi hurrima, yang telah diharamkan, alaikum. Jadi Bani Israel di masa-masa Nabi Isa, ada yang sudah dihalalkan oleh Allah, tapi itu diharamkan oleh kaum Bani Israel atau para umat-umat yang hidup di masa Nabi Isa. Wajitukum bi ayat min rabbikum, dan aku datang kepada kalian bi ayat, sebagai mukjizat dari Tuhan kalian. Nabi Isa datang kepada Nabi Israel, kepada Bani Israel, itu menjadi mukjizat, menjadi tanda kerasulan. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa atii'un, dan taatlah kepada aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, sesungguhnya Allah itu Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang mustaqim. Falamma ahassa Isa, maka ketika Isa ahassa, merasakan sesuatu, minhum, dari Bani Israel, al-kufra, kekafiran, keingkaran. Qala, berkatalah, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Nabi bisa menyampaikan kepada kaumnya. Maka berkatalah, qala al-hawariyun, ya,
sahabat-sahabatnya, orang di sekelilingnya Nabi Isa yang betul-betul menolong dan memperjuangkan agama. Nahnu ansarullah, kamilah yang penolong agamanya Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wasyhad, dan saksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Tadi ada yang pernah bertanya kepada saya, wa yu'allimu, di ayat 48. Ini mahasiswa. Wa yu'allimu, dan Allah mengajarkan kepada Isa Alkitab, kitab. Kemudian terakhirnya ada Injil. Jadi yang kitab yang dimaksud yang mana? Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Isa itu ada kitab Taurat dan kitab Injil. Kenapa ada lagi disebutkan Alkitab di situ? Ya, Alkitab di sini salah satu penafsirannya adalah salah satu kehebatannya Nabi Isa adalah pandai menulis. Ya, kemampuannya dia menulis. Jadi selain Taurat dan Injil ada, dia juga menuliskan suatu kalimat-kalimat yang baik untuk umatnya. Itulah di salah satu penafsirannya Alkitab di sini, kehebatannya Nabi Isa pandai menulis. Ya. Ini peristiwa yang luar biasa. Ada dua peristiwa. Peristiwanya Nabi Zakaria, ustaznya Maryam, Sayyidatun Maryam, yang dua-dua berhubungan semuanya dengan anak. Ya, jadi saudaraku atau yang kita kenal ada keluarga yang sampai saat ini belum punya anak. Ya, belajarlah dari peristiwa Nabi Zakaria dan Sayyidatun Maryam. Ya, yang mana Nabi Zakaria sudah tahu dirinya tua, istrinya mandul, tapi tetap meminta kepada Allah. Nah, doanya itu bisa dipakai. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini juga doa kalau kita juga sudah punya anak, membaca doa ini supaya anak kita menjadi zurriyah at-thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Ya, kemudian Maryam tidak pernah meminta untuk diberikan anak, karena memang tidak pernah disentuh, tidak pernah, tetapi malah diberikan anak. Ini juga bahwasanya kalau Allah berkehendak, yang mustahil sekalipun. Ya, boleh jadi ada yang beranggapan yang diangkat rahimnya sekalipun. Kalau Allah ingin beri anak, boleh jadi Allah akan bentuk rahim baru. Karena ada peristiwa yang pernah saya dapatkan di Arab Saudi. Ada orang yang meninggal, jantungnya sudah rusak, tapi karena rajinnya bersedekah, nanti saya cari kisahnya. Jantungnya sudah rusak, tidak lagi berfungsi, tetapi karena rajinnya dia membantu orang lain bersedekah dan sebagainya, itu seakan-akan ada saluran khusus di jantungnya. Seakan-akan Allah buat khusus saluran yang bisa menghidupkan ini orang. Kayak ada bentuk jantung lain dibentuk oleh Allah. Itu luar biasa kalau Allah yang berkehendak. Jadi ya, siapapun kalau jika kita mau. Nah, ini pertanyaannya tentang Maryam. Di dalam Al-Quran, kaidah-kaidah tafsir, salah satu kaidah kalau yuzkarul ismu, kalau disebutkan suatu nama di dalam Al-Quran, ya, namanya itu nama asli ya, bukan nama laqab atau gelar. Kalau ada peristiwa disebutkan nama aslinya di dalam Al-Quran, peristiwa itu hanya khusus bagi dia. Ya, jadi tidak ada lagi Maryam yang lain tiba-tiba punya anak, ada. Tapi yang terjadi kebalikannya ataupun yang tidak baiknya, mohon maaf, tidak baiknya. Nah, banyak juga yang punya anak tapi tidak tahu siapa suaminya atau siapa bapaknya. Banyak juga. Tapi bukan Maryam itu. Karena bilang saya juga Maryam, ada anakku, tidak ada suamiku. Ya, jadi peristiwa ini khusus untuk Sayyidatun Maryam. Ini satu kaidah dalam kaidah tafsir. Kalau disebutkan namanya itu tidak akan pernah terjadi lagi di kejadian. Nah, kalau Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu gelar. Fir'aun itu gelar bangsawan yang menjadi raja. Itu Fir'aun. Nah, makanya masih banyak Fir'aun sekarang. Masih banyak Fir'aun sekarang. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu pun juga gelar, laqab. Ya, bukan namanya itu Abu Lahab. Nah, olehnya masih banyak Abu Lahab yang lain.
Abu Lahab itu diabadikan namanya. Hebat juga Abu Lahab, diabadikan namanya juga di Al-Quran. Tetapi lengkap dengan istrinya. Tetapi itu yang diabadikan, yang dibinasakan oleh Allah. Apa kebiasaannya Abu Lahab dan istrinya? Selalu menyebarkan berita hoax. Hati-hati yang dapat WA, tiba-tiba kirim-kirim begitu saja, belum dicek kebenarannya, bisa jadi Abu Lahab. Abu Lahab sekarang. Ya, hati-hati. Ya, Abu Lahab itu senang menyebarkan berita-berita yang belum ditahu kebenaran aslinya, atau bahkan memang mau fitnah Nabi. Nah, itulah yang terjadi. Ini kisah-kisah Nabi Zakaria, Sayyidah Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil